A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman dimanapun mendengarkan ini, semoga selalu dalam lindungan dan keistiqomahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam jalan-jalan yang baik, jalan-jalan dakwah, jalan-jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaih, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang semoga setia dan istiqomah di jalan dan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah, teman-teman dimanapun mendengarkan siaran ini, kembali lagi kita mendengarkan Mutiara Hati Ramadan bersama Akhi Tama di sini. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga beberapa saat ke depan. Sudah bersama kami di Studio 1 ada Ustadz Kiai Haji Abdul Munir. Sehat Ustadz? Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas terkait puasa sebagai surat undangan Allah. Nah, ini sebagai mempersingkat waktu saja dan juga mengefisienkan waktu. Mungkin boleh Ustadz Munir untuk memberikan sedikit pandangan awal terkait tema yang kita bahas pada hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang banyak sekali yang kita tidak bisa menghitung. Di antaranya adalah nikmat umur, nikmat kesehatan. Sehingga hari ini kita kembali dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta para sahabatnya. Semoga berlimpah pada kita sekalian. Pemirsa Kompas TV di mana saja yang dapat mengikuti siaran ini. Hari ini kita bicara tentang undangan Allah. Kaum muslimin, seandainya ada di antara kita yang ingin melaksanakan satu perjamuan, misalnya walimatul urus atau walimatul safar, tentulah kita ingin menghadirkan orang-orang yang dekat hubungannya dengan kita. Baik dekat itu dalam artian hubungan nasab, maupun dekat dalam arti hubungan kekerabatan. Nah, bila kita ingin melaksanakan satu perjamuan, maka orang-orang yang dekat dengan kita ini kita undang. Padahal kita kan tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang kita kenal. Tidak terhitung banyak saudara, sahabat, handai taulan kita. Tapi bila kita mengadakan perjamuan, maka orang-orang yang kita kenal itu kita ranking untuk kita undang. Nah, begitu juga dengan ibadah puasa ini. Hafal kita dengan surah yang menjadi dasar diwajibkannya berpuasa, surah Al-Baqarah 183. Nah, itu yang mau kita bicarakan sekarang ini, yaitu kita memandang surat ini sebagai surat undangan. Surat undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Gitu. Baik, teman-teman semua dan pemirsa Kompas TV dimanapun Anda mendengarkan siaran ini,
Itu untuk sebuah pembukaan kita di sesi pertama ini di segmentasi Mutiara Hati Ramadan. Mutiara Hati Ramadan akan segera kembali untuk Anda. Tetap stay tune bersama kami. Baik, Mutiara Hati Ramadan kembali membersamai Anda, pemirsa semua. Tadi di awal segmentasi, Ustadz Munir sudah memberikan sebuah pandangan kepada kita terkait tema yang kita bahas hari ini, yaitu surat undangan Allah, yaitu dalam hal ini adalah puasa. Dan kita akan kembali ulik apa sih makna sebenarnya nih dari surat undangan ini yang tadi ada Ustadz Munir kutip dari Quran surah Al-Baqarah. Nah ini Ustadz, boleh kita lanjut ke lebih intinya, silakan. Terima kasih. Pemirsa yang mengikuti acara Mutiara Hati Ramadan, ya insya Allah dirahmati Allah. Jadi surah Al-Baqarah 183 itu bisa kita ibaratkan sebagai surat undangan. Kan kita kalau mau diundang orang pakai surat. Nah Allah memberi kita surat. Surat ini surah Al-Baqarah 183, undangan. Undangan Allah kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Tadi di pengantar saya menyampaikan bahwa apabila kita ingin mengadakan satu perjamuan, maka tidak semua orang yang kita kenal kita undang. Banyak sekali orang yang kita kenal, karib, kerabat, handai tolan, yang dekat maupun yang jauh. Tapi giliran kita mau mengadakan perjamuan, katakanlah kita mengadakan walimatul urus, maka orang-orang kita kenal ikuti kita ranking. Pertama kita mentarget dulu, berapa undangan yang mau kita hadirkan. Oh, saya akan memanggil 1000 orang. Maka kita buatlah siapa nomor 1, nomor 2, dan seterusnya sampai nomor 1000. Setelah 1000 ini masih ada yang tidak kita undang. Nah, karena yang 1000 inilah yang dekat hubungannya dengan kita. Ya. Nah, Allah juga begitu. Allah ini punya makhluk, terutama manusia ini, yang menjadi khalifah di bumi ini. Itu tiap tahun Allah undang untuk hadir di majelis Ramadan. Nah, undangannya itu nomor suratnya 183 garis miring 2. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa bagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu menjadi takwa. Jadi Allah yang punya makhluk berupa manusia yang mendiami kolong langit ini. Ada mereka yang tinggal di utara sampai ke selatan, baik yang hidupnya sengsara maupun berkesenangan. Baik mereka yang tinggal di barat maupun di timur. Apakah mereka hidupnya melarat maupun yang makmur. Semua makhluk Allah. Tetapi giliran Allah akan mengundang ini, Allah bukan memandang mana yang melarat, mana yang makmur, mana yang sengsara, mana yang berkesenangan. Allah undang siapa yang beriman. Tidak semua manusia diundang. Makanya suratnya berbunyi, ya alladzina amanu, bukan ya ayuhan nas. Bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang sengsara, tapi orang-orang yang merasa dirinya beriman. Itulah yang diundang untuk ikut dalam perjamuan Ramadan. Kita sebut dengan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini adalah satu di antara 5 rukun Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak melaksanakan ibadah puasa dengan tidak ada alasan syar'i, maka rukunnya menjadi tidak utuh dan diragukan keislamannya. Kecuali dia tinggalkan ada alasan-alasan syar'i. Ya. Jadi diundang. Para pemirsa, kita kembali kepada persoalan undangan kita, undangan manusia.
Apabila ada sahabat kita mengundang di acara walimatul urus, kita terima surat undangan. Apalagi yang mengundang nih sahabat kita orang terpandang, orang kaya atau pejabat, atau siapapun orang miskin. Begitu kita terima undangan, kita bersyukur, alhamdulillah. Bapak itu atau sahabat saya itu rupanya saya di antara banyak orang yang dipilih untuk diundang. Banyak orang lain tidak diundang. Saya diundang, bersyukur. Lalu kita berkeinginan untuk menghadiri. Oh, saya akan datang nanti pada hari H-nya, saya akan datang. Berniat kita mau datang di acara perjamuan ini. Ternyata sampai pada hari H-nya kita jatuh sakit. Atau jangan-jangan kita dalam perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Mungkin karena perjalanan dinas atau entah perjalanan apapun namanya. Perjalanan yang tidak bisa kita tunda. Nah, kita harus melakukan perjalanan. Atau kita sakit. Maka lalu kita berniat, sudahlah. Saya akan datang nanti setelah acara itu aja. Kalau saya sehat, saya kembali sehat, saya sudah pulang dalam perjalanan, saya akan datang ke tempat orang yang mengundang ini. Tetapi kalau kita sudah datang belakang, tentulah perjamuannya tidak sama dengan perjamuan pada hari H. Barangkali cuma sekedar disuguhi teh, kopi, jangan air putih. Tidak seperti pada hari H. Nah, begitu juga dengan undangan Allah. Allah sudah mengundang kita. Ya allazina amanu kutiba alaikumussyam. Kita pun berniat akan datang. Bahkan kita minta diundang ini, menghadirkan Ramadan ini. Begitu masuk bulan Rajab, kita sudah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta sampaikan bulan Ramadan untuk memenuhi undangan ini. Ternyata begitu masuk bulan Ramadan, ada di antara kita yang sakit atau dalam perjalanan, atau jangan-jangan sudah diwafatkan Allah sebelum masuk Ramadan. Kalau yang sudah diwafatkan lah, tidak ada lagi kewajiban. Tapi bagi yang sakit atau dalam perjalanan, ini masih ada kewajiban dia tentang puasa ini. Karena puasa ini rukun. Nah, dia akan datang di hari yang lain. Itu disebut di ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi undangan Allah sudah sampai kepada kita. Kita pun lalu berniat untuk hadir di undangan Allah, dan alhamdulillah para pemirsa, hari ini kita termasuk yang hadir. Di awal-awal Ramadan 1440, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan terus kita dapat melaksanakan puasa ini. Hadir. Tapi bagi saudara kita yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak bisa memenuhi undangan. Nanti dia akan membayar di belakang hari. Setelah Ramadan selesai, dia mengganti puasa sebanyak yang dia tinggalkan. Nah itu. Nah tentulah fadilahnya, dia mengganti di luar Ramadan, fadilahnya tidak sama seperti pada hari perjamuan. Hari perjamuan ini pada bulan Ramadan ini. Di tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. 29 atau 30 hari. Allah sediakan banyak fadilah. Para ulama mengatakan, bulan Ramadan ini, kalau kita mengerjakan ibadah sunnah saja, maka nilainya seperti kita mengerjakan ibadah yang wajib di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Kalau kita mengerjakan satu amalan wajib, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Kalau kita laksanakan ini di luar bulan Ramadan. Dilipat gandakan kalau kita laksanakan bulan Ramadan. Ya. Apa saja. Bahkan tidur pun menjadi ibadah. Tapi jangan tidur terus. Ya.
Habis sahur kita tidur. Nanti azan maghrib berubah, enggak boleh. Ya. Jadi tidur pun tidur karena memang keperluan, ya, itu menjadi ibadah. Sudah ibadah, sudah baca Quran, sudah capek gitu ya. Ternyata mau istirahat sebentar tertidur. Nah, itu jadi ibadah. Nah, kalau ganti di belakang hari tidaklah sebanyak itu. Apalagi di akhir Ramadan itu Allah beri bonus lagi. Bonus ya. Siapa yang mendapati satu malam yang ibadahnya itu pada malam qadar, malam kemuliaan itu diterima, maka dia seperti ibadah 1000 bulan atau 83 tahun lamanya. Nah, orang sekarang mau hidup 83 tahun ya belum? Tapi begitu dapat satu Ramadan ini, dapat dia diterima amalnya malam kemuliaan, malam qadar, malam Lailatul Qadar itu. Maka nilainya sama dengan kita beribadah 1000 bulan. Di luar itu tidak. Waktu kita mengganti puasa kita di luar Ramadan, kita ganti di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, tidak dapat. Tidak ada lagi bonus itu. Oleh karena itu, mari saya mengajak diri saya, terutama keluarga saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik, yang mengikuti, menjadi pemirsa acara ini maupun yang tidak mengikuti acara ini, sampaikan bahwa pertama, syukurilah bahwa kita dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis perjamuan ini. Yang kedua, laksanakanlah perintah-perintah Allah di dalam perjamuan ini. Ikuti aturan-aturan perjamuan ini sesuai dengan aturan ketentuan yang diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya kira itu para pemirsa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Pemirsa, Mutiara Hati Ramadan itu sebuah surat undangan dari Allah Subhanahu wa taala, terbuka untuk semua orang yang mengaku beriman kepadanya. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki uzur, ya seperti kata Ustaz Munir tadi, terdapat sebuah pemaafan ataupun kemudahan. Namun ya jamuannya pada akhirnya tidak semegah atau sebesar ganjaran pada pelaksanaan waktu di puasa Ramadan itu sendiri. Nah, kita akan rehat sejenak dan kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Mutiara Hati Ramadan. Baik, pemirsa Mutiara Hati Ramadan, tidak terasa kita sudah berada di ujung kegiatan ataupun segmentasi pada tema kali ini. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mungkin ada closing statement dari Ustaz Munir terkait tema hari ini, yaitu surat undangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Kaum muslimin, para pemirsa, insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita telah diundang oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, begitu kita memasuki bulan Ramadan, ya, seperti sekarang ini, maka kita ikutilah perjamuan. Artinya perjamuan ini kita melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Misalnya saja, bukan misalnya, seperti kita puasa hari ini. Puasa ini haruslah kita berpuasa dengan perhitungan. Imanan wahtisaban. Jangan puasa ikut-ikutan. Yang kedua adalah kita memahami Quran. Jadi Quran ini saja kita lihat seperti surat undangan. Tapi kalau kita bahas Al-Quran, Al-Quran ini sebagai petunjuk, ya, untuk kita hidup sampai kalau kita baca ini, insya Allah menjadi bekal nanti, ya, setelah kita tutup sandiwara keduniaan. Oleh karena itu dalam Ramadan jangan dilewatkan. Tidak hanya sekedar berpuasa, tapi baca Quran, baik siang maupun malam hari. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga coba kita pahami artinya paling tidak kita pahami artinya. Biar tidak selesai 30 juz, tapi kita bisa membaca dengan baik, dengan tartil, dan kita paham. Ya. Jangan kita buru-buru
Wah, pokoknya 30 juz. Saya sudah hatam 1 kali, saya sudah 2 kali. Tapi kok kita tidak mengerti apa yang kita baca? Nah, kita baca bla 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 bla, tidak tahu yang kita baca, mohon maaf. Ya, burung beo juga bisa tuh. Nah, beo ajar Al-Fatihah, bisa baca. Nah, jadi kita baca Qurannya bukan melapaskannya saja, tetapi mari kita mencoba memahami ya. Kalau kita tidak mampu, bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, di mana-mana ada pengajian. Di mana-mana kita bisa bertemu dengan ustadz untuk kita bertanya. Sehingga kita tidak melewatkan begitu saja masa perjamuan yang Allah berikan kepada kita ini. Kita hadir sekarang, tidak kita lewatkan. Nah, itu artinya mari kita isi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jangan sekedar ibadah saja, ikut-ikutan. Orang puasa kita puasa juga. Orang sholat kita sholat juga. Tapi kita tidak beribadah didukung oleh ilmu. Jadi bulan Ramadan jadikan juga sebagai bulan tarbiyah bagi kita untuk kita memahami Islam sehingga kita selamat dunia sampai akhirat. Terima kasih para pemirsa. Sekali lagi saya mengajak diri saya dan kita semua untuk kita mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Artinya sebaik-baiknya itu laksanakan ibadah-ibadah baik yang mahdah maupun ghairu mahdah, tetapi tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah sehatkan kita, panjangkan umur kita, Allah bukakan hati kita untuk memahami ayat-ayatnya, untuk memahami Islam ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Pemirsa Mutiara Hati dimanapun Anda mendengarkan ataupun menyaksikan siaran ini, itu untuk segmentasi kita pada hari ini. Semoga Anda bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah dari penjelasan Ustaz Munir tadi. Dan sebagai pesan bagi teman-teman yang hari ini sedang melaksanakan puasa, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita dan segala ibadah dan amal kita. Apalagi ini bukan puasa Ramadan kita yang mungkin yang pertama kali. Jadikanlah ini puasa yang berarti untuk kita semua. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika, syadallah anta asfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.